Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum memulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepadanya saya persilahkan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Rabbi firli wali walidayya Huma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik. Baik, semangat sekali hari ini. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa setiap pagi kita mulai dengan membaca surah pendek. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Untuk selanjutnya Pak Safi akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami iman kepada Nabi dan Rasul Allah, kemudian memahami tugas-tugas Rasul Allah, dan memahami sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, bagaimana kita menjadikan iman kita Nabi kepada Rasul? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rani? Meyakini ajaran-ajaran Nabi dan Rasul, meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, dan membaca Al-Quran. Ya, meneladani sifat-sifat Rasul. Seperti apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Baik, bagus sekali. Baik, anak-anak. Selanjutnya Pak Safi akan memotivasi kalian, ya, marilah kita anak-anak meyakini Nabi dan Rasul dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik. Ya,
Dengan apa? Meneladani sifat Rasul. Menjadikan pribadi yang lebih baik, Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk apa? Untuk jujur, untuk sabar, peduli, dan menghargai orang lain. Jadikan mereka inspirasi untuk memperbaiki diri. Ya. Karena dengan berakhlak mulia, kalian tidak hanya membuat hidup lebih baik, tapi juga membawa kebahagiaan bagi orang lain. Itu yang namanya manfaat barokah. Baik anak-anak, selanjutnya supaya kita semangat hari ini, supaya pagi ini sampean dalam pembelajaran semangat, kita berdiri dulu. Ayo, ice breaking. Sini, berdiri. Oke. Kemudian silakan dipegang pundak temannya. Nah, fokus ya. Dengarkan apa yang saya katakan ya. Kalau saya bilang maju, lompat maju ke depan. Kalau saya bilang mundur, belakang. Kalau saya bilang kiri, lompat ke kiri. Begitu selanjutnya. Oke, fokus. 1, 2, 3, mundur. Ya, bagus, konsentrasi. Maju. Kanan. Ya, pelan-pelan. Kiri. Bagus, konsentrasi semuanya ya, bagus. Sekarang dengarkan saya ya, kebalikannya sekarang ya. Yuk. Maju. Mundur. Kiri. Ayo, kurang konsentrasinya mana? Yo, kembali lagi ke tengah. Yo, saya ulangi. Kanan. Ayo, mana konsentrasinya? Kiri. Maju. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Semangatnya sangat luar biasa. Baik, anak-anak, Pak Safi akan mengelompokkan kalian. Ini jumlahnya berapa ini? Ya, 15-an ya. Tak bagi 3 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Baik, ingat ya, 1, 2, 3. Baik anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Ada yang jawab? Ya. Meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sifat-sifat Rasul? Sidik, amanah, fatona, tabligh. Ya, terus sifat-sifat Rasul apa aja? Para siapa? Riha. Oh. Ya, bagus sekali. Jadi kita untuk melakukan, setelah mengetahui sifat-sifat Rasul, kita harus meneladani ya sifat-sifat Rasul seperti sidik, berkata jujur, ya, amanah, apa tadi? Dapat dipercaya. Sampean harus dapat dipercaya. Apapun yang kalian orang titipkan ke sampean, misalnya barang ya, sampean harus bisa menjaga betul dan selanjutnya. Baik. Nah, siapakah mereka yang disebut sebagai Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Nah, Nabi dan Rasul. Ya, Nabi ialah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Akan tetapi mengamalkannya untuk diri sendiri tanpa keharusan untuk menyampaikan. Ya, jadi Nabi itu mendapatkan wahyu, ya, suatu syariat,
tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, akan tetapi diamalkan untuk diri sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Kemudian Rasul, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkan. Nah ini Rasul. Kalau Rasul itu diberi wahyu sama Allah untuk apa? Untuk diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, mengamalkan dalam diri sendiri dan juga untuk menyampaikan kepada umat manusia. Jadi Nabi belum tentu seorang Rasul, Rasul sudah tentu seorang Nabi. Itu ya perbedaannya ya. Jadi Nabi itu dikasih Allah wahyu untuk dirinya sendiri tanpa harus menyampaikan kepada umatnya, tidak boleh ya. Kemudian Rasul itu mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya dan diperintahkan untuk mengamalkannya terhadap diri sendiri. Kemudian tugas para Rasul. Yang pertama apa itu anak-anak? Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran yang tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Rasul ini yang membimbing umat manusia ke jalan yang benar, membimbing sampean umat manusia, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan di surga. Siapa yang berbuat baik ya kepada temannya, kepada tetangganya, saudaranya, ya akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya anak-anak, kalau sampean berbuat jelek ya akan dibalas dengan kejelekan. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Tadi saya sudah bilang kalau sampean berbuat baik akan dibalas dengan baik. Anak-anak, selanjutnya Pak Syafiq akan menampilkan Pak Syafiq akan menampilkan video makna beriman kepada Nabi dan Rasul, ya, perbedaan Nabi dan Rasul, sifat-sifat dan tugas Nabi dan Rasul. Sebentar. Nah, silakan disimak materi berikut. Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba tebak, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang Nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan, wahyu yang didapatkan oleh seorang Rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak? Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal dulu. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud,
Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok A. Tulis komentarmu. Baik anak-anak, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Tadi sifat-sifat Rasul apa aja? Sidik, sidik, amanah, fatonah, tablik. Terus sudah ya? 4. Baik, sudah tahu semuanya ya. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Safi akan ngasih link berupa flashcard. Flashcardnya ini berupa melalui link Wordwall, aplikasi Wordwall. Flashcardnya nanti dikerjakan melalui link Wordwall. Silakan dibuka yang Bapak kasih melalui WA. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, saya kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Baik, silakan dikerjakan. Tugas kalian membuat poster tentang keteladanan, ya, sifat-sifat Rasul. Berikut Bapak saya akan mencontohkan bagaimana itu membuat poster melalui media Canva. Baik, sudah dibuka? Chromebooknya sudah dibuka? Kelompok 1, 2, 3? Sudah. Oke, silakan dilihat di depan. Baik, yang langkah pertama. Nah, ini sudah masuk media Canva, kemudian klik dicari, ya, cari kemudian ketik apa yang sampean mau kerjakan, misalnya poster. Nah, kemudian klik OK, enter. Nah, muncullah desain-desain untuk pembuatan poster. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kalian dalam pembuatan poster setiap kelompok. Kelompok 1, silakan ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat poster tentang jujur membawa berkah, dusta membawa bencana, yang bermakna kejujuran mendatangkan kebaikan dalam kehidupan, seperti kepercayaan dari orang lain, ketenangan hati, dan keberkahan dari Allah. Sebaliknya, dusta atau bohong bisa merusak kepercayaan serta menciptakan konflik. Oleh karena itu, meneladani sifat jujur Rasulullah adalah kunci untuk hidup mulia dan penuh berkah.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Pak Safi akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini ya bahwa mereka adalah utusan Allah. Kita yakin bahwa mereka itu utusan Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, umat manusia ya. Jadi Nabi dan Rasul memiliki sifat mulia. Yang pertama tadi apa? Siddiq, terus amanah, tabligh dan fatona. Nah, itu sebagai teladan kita, sebagai teladan hidup ya. Keimanan ini mengajarkan umat untuk meyakini ajaran mereka, memperbaiki akhlak dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah. Kita terapkan sifat-sifat Rasul ya. Siddiq, amanah, tabligh dan fatona harus ditanamkan di dalam diri sampean ya, diri sendiri. Baik, anak-anak, selanjutnya Pak Safi akan ngasih tes formatif ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tes formatif yang Bapak kasih ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Baik, silakan dikumpulkan. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada setiap kelompok. Ya, saya mulai dari kelompok 2. Apa saja tadi sifat-sifat Rasul? Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Bagus sekali. Kemudian kelompok 1. Sifat-sifat Rasul tadi ada 4 ya. Siddiq artinya jujur. Fatona artinya Dapat dipercaya. tabligh artinya Menyampaikan. amanah artinya Dapat dipercaya. Oke. Kemudian tugas para Rasul tadi apa aja? Menyampaikan berita kebenaran. Ya, kabar gembira. Terus apa lagi? Menyampaikan Membawa kabar gembira. Terus menyembah kepada Allah. Baik, ya, anak-anak. Baik, selanjutnya bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak dari menyenangkan. Melalui media Canva tadi bagaimana? Seru kali ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri ya, kita tutup dengan dipimpin oleh ketua kelas. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.